semuanya, welcome back di YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Nah, di video kali ini saya mau bagikan pengalaman saya memakai MS Glow, bagaimana cara memakai MS Glow supaya tidak terjadi perjing atau misalnya jerawatan atau beruntusan atau breakout atau segala macam permasalahan di kulit itu. Dan ini saya dapatkan dari referensi beberapa para YouTuber. Saya belajar dari mereka, kemudian saya gabungkan dan juga saya baca-baca dari referensi-referensi lainnya, dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ingin tahu apakah muka saya ini mengalami perjing atau tidak selama pemakaian MS Glow, tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut apakah saya mengalami perjing atau tidak, saya mau ceritakan dulu awal saya mengenal dari MS Glow ini, produk-produk dari MS Glow ini. Jadi awal saya tahu ada produk-produk MS Glow atau skincare merek MS Glow ini, brand MS Glow ini dari Bunda Sarwenda. Karena Bunda Sarwenda kalau nggak salah waktu itu jadi bintang iklannya, dan kemudian MS Glow ini menjadi sponsor dari beberapa video klip dari The Onsu Family seperti Betran Peto dan Bunda Sarwenda. Dia jadi menjadi sponsornya. Nah, terus kemudian saya hanya tahu gitu dan tidak tertarik karena memang saya tidak berani sembarangan memakai produk skincare yang seperti ini, yang bentuknya racikan seperti ini, kalau saya tidak datang ke kliniknya sendiri atau berkonsultasi dengan dokter. Dan selama ini saya memang dari dulu itu pakai skincare dari dokter. Nah, baru terakhir-terakhir ini saya lepas dari dokter dan saya hanya pakai produk-produk drugstore seperti Olay, Garnier, gitu-gitu deh. Yang aman-aman, dan saya memang lepas dari dokter, saya nggak mau pakai produk dari dokter lagi. Karena bolak-baliknya lumayan juga ya, makan waktu gitu loh. Karena memang ketika saya ke klinik itu rame gitu loh, dan juga pandemi begini, jadi saya tidak lagi menggunakan produk-produk atau krim dari dokter. Jadi MS Glow ini saya baru tahu ketika bintang iklannya adalah Bunda Sarwenda atau tahu dari The Onsu Family. Lalu kemudian saya lihat konten dari Dr. Richard ya, dia mengatakan bahwa produk MS Glow ini aman untuk kulit ya. Nah, ketika dia bilang aman pun saya nggak langsung tertarik, nggak langsung kayak gimana, jadi saya masih maju mundur. Karena memang sebetulnya fokus saya ingin ngilangin melasma di sini. Di sini sudah mulai ada tanda-tanda penuaan dini, makanya saya pakai Olay yang anti aging. Dan memang ada sih perubahannya, tapi tidak terlalu nggak terlalu kelihatan gitu loh, hanya sedikit saja perubahannya. Nah, jadi saya memang konsentrasi untuk ini. Makanya ketika Dr. Richard mengatakan bahwa produk ini aman, saya juga mulai tertarik, tapi tidak terlalu tertarik juga, masih maju mundur gitu loh, maju mundur gitu loh. Terus kemudian ya sudahlah, coba gitu kan, dan saya mulai mencari info mengenai produk-produk ini. Apa saja sih produk ini? Jadi saya mulai lihat-lihat YouTuber lain gitu. Pertama-tama yang saya lihat reviewnya itu bagus-bagus. Katanya hasilnya bisa glowing, putih, dan segala macam. Saya makin tertarik lagi kan. Saya tertarik lagi nih. Saya pikir sudah aman. Referensi dari review dari Dr. Richard aman. Kemudian review dari para YouTuber, produk ini bagus ya. Jadi muka itu bisa glowing segala macam. Jadi saya makin tertarik. Saya mungkin mulai mencari info-info tentang produk ini, dan saya cari di e-commerce. Saya mulai tanya-tanya tentang produk ini dengan penjualnya. Singkat cerita, akhirnya saya belilah produk ini. Satu paket saya beli, kalau nggak salah yang paket Luminos ya, nggak tahu ngejanya bagaimana.
saya pakai yang khusus untuk menghilangkan flek ya, atau ultimate, saya lupa deh, ultimate kalau nggak salah, apa luminous, nanti saya cantumkan di itu ya, description box ya. Nah, saya belilah ini. Berikut serum yang untuk menghilangkan flek. Jadi saya dikasih referensi sama penjualnya untuk membeli juga dua macam serum, yaitu luminous dan lifting serum. Jadi saya beli paket ini ya, paket yang ini, terus kemudian ditambah 2 serum. Nah, setelah produk-produk ini sampai di rumah saya, istilahnya udah saya beli gitu, kemudian di YouTube itu muncul review-review dari MS Glow, tapi yang nggak bagusnya gitu loh. Ada yang mengalami jerawatan, beruntusan, kemudian purging, apa segala macam, pengelupasan kulit. Jadi dia bilang katanya, kok saya pakai MS Glow jerawatan ya, gini-gini, kok saya pakai ini ya. Saya makin takut lagi gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mengalami purging itu saya takutnya kenapa? Karena tangan saya itu gatel gitu loh. Jadi kalau ada jerawat satu bisa saya kupek sampai dia benar-benar kempes, baru saya puas gitu loh. Kalau belum kempes, ini bisa besok saya ulang lagi, saya kupek lagi, saya pencet lagi gitu. Jadi bekasnya itu lebih susah hilang. Jadi saya nggak mau kalau misalnya sudah jerawatan banyak, terus saya tangannya udah kupek, jadi bekas-bekas ini makin banyak gitu. Jadi saya takut gitu loh. Tapi kemudian saya pikir lagi, kan produk ini katanya bagus. Kemudian Dr. Richard juga mereferensikan bahwa produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi saya mulai pelajari nih. Saya tanya-tanya penjualnya juga, saya lihat-lihat review lagi, kemudian muncullah review-review yang lain yang menyatakan cara pemakaian MS Glow yang benar, dan akhirnya saya rangkum. Dan buat teman-teman pingin tahu atau penasaran, tunggu sebentar ya, saya akan rangkumkan bagaimana cara penggunaan MS Glow yang benar. Nah, rangkuman ini saya bagi menjadi 4 tips penggunaan MS Glow yang benar. Tips yang pertama, jika teman-teman sedang memakai produk skincare lain, stop penggunaan semua produk skincare lain selama kurang lebih 1 minggu. Diamkan kulit, tidak usah pakai skincare apapun ya. Jadi stop selama 1 minggu. Nah, itu tips yang pertama. Nah, kalau saya stop selama 1 minggu, sama sekali tidak pakai skincare apapun. Tapi selama saya stop 1 minggu, jerawatan itu muncul di sini 1, terus di sini 1, di sini 1, terus di sini 1, di sini 1. Coba bisa teman-teman bayangin bagaimana saya jadi takut nih, loh kenapa saya stop kok malah jadi jerawatan gitu kan. Nah, saya stop itu selama 1 minggu, tapi saya lanjutin dengan kekhawatiran, tetap dengan galau, tapi saya tetap berjalan lanjutin gitu sampai selama 1 minggu. Nah, terus kemudian tips yang kedua, pakai produk MS Glow secara bertahap. Jadi jangan langsung memakai misalnya facial wash, terus toner, krim pagi, serum, terus krim malam dipakai langsung hari itu juga. Jadi bertahap itu maksudnya, kalau saya nih, saya 3 hari pertama saya hanya pakai facial wash. Jadi setelah diistirahatkan 1 minggu, saya hanya pakai facial washnya. Dan selama 3 hari ini ada yang benar-benar mengejutkan teman-teman. Jadi kan saya udah bilang kan di sini ada muncul jerawatan gitu kan. Sabunnya ini aja saya pakai 1 hari kedua jerawatnya kempes. Wow, makanya saya suka banget nih. Ini sabunnya ini kesannya ketika saya pakai itu bersih banget gitu kan, bersih. Terus kemudian memang sih pertama-tama saya pakai ini ada bau-bau yang saya kurang suka, baunya tuh nggak enak ya, tapi saya tahan-tahanin ya. Nah, setelah 3 hari hanya pakai facial wash, hari keempat
sampai dengan ke-6, 3 hari berikutnya saya tambahin pakai toner. Jadi saya pakai facial wash, pakai toner. Nah, kebetulan toner saya ini diganti sama penjualnya yang acne toner. Jadi untuk mencegah supaya nanti kalau misalnya keluar jerawat ini. Jadi bukan dari krimnya yang pakai acne, tapi hanya tonernya saja. Jadi saya hari ke-4 dan ke-6 hanya pakai 2 ini. Ya, facial wash dan toner. Dan tonernya ini juga saya ngerasanya enak banget. Itu kulit itu langsung kenceng, terus kemudian berasa bersih banget ya. Nah, tapi di hari kedua saya pakai toner ya, atau hari ke-5 ya, hari kedua pakai toner atau hari ke-5 dari pemakaian yang sebelumnya, itu kulit saya mengelupas di sini sedikit. Nah, saya ngelupas di situ. Nah, hari ketiganya mulai tambah di sini. Jadi di sininya mulai ada pengelupasan sedikit. Terus saya pikir mungkin karena di sini banyak flek-flek hitam dan melasma, apa ini lagi mengelupaskan yang di sini gitu. Saya pikir begitu. Jadi tetap saya lanjutkan. Jadi udah 6 hari ya teman-temannya. Terus hari yang ke-7 sampai ke-9 saya tambah dengan krim malam dan krim paginya. Nih. Jadi saya pakai langsung serangkaian, ada 4 produk ini dari MS Glow. Ya, saya pakai krim malam dan krim paginya. Ya. Jadi kalau krim malam sama krim paginya saya sih ngerasanya biasa aja. Sama dengan krim-krim pagi dari dokter yang dulu-dulu saya pernah pakai. Cuman yang krim pagi ada referensi sih, ada yang review juga katanya sih krim paginya itu mirip dengan Kelly. Kalau teman-teman tahu Kelly yang produk jadul, nah itu katanya teksturnya itu mirip dengan Kelly dan juga wanginya. Saya sih kurang tahu juga sih, saya belum buktiin, saya belum pernah beli Kelly dan saya belum pernah coba Kelly. Ya. Hari ke-10 sampai dengan hari ini, selain produk-produk yang tadi saya sebutkan, saya tambah lagi dengan serumnya, yaitu serum luminous dan lifting. Ya, nah serum ini memang direferensikan oleh penjualnya untuk menghilangkan flek-flek hitam yang membandel. Ya, jadi saya pakai serum ini dan sampai dengan hari ini saya sudah memakai keseluruhan dari produk-produk MS Glow ini secara bertahap. Masuk ke tips yang ketiga, yaitu pakai secukupnya produk-produk dari MS Glow. Ya, maksudnya begini, ketika kita pakai krim malam ya, kita nggak misalnya jangan kalap gitu, misalnya pengen buru-buru supaya cepatnya bisa kulitnya ini bisa cepat glowing, cepat bagus, jerawat cepat hilang, flek cepat hilang. Bukan, itu malah salah dan itu malah bisa menyebabkan jadi purging ya. Jadi pakai aja misalnya krim malam, kalau saya biasa pakai di sini satu, di sini kasih total satu, sini satu, terus kita ratain, udah cukup ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih jelasnya, nanti saya bikin di next video bagaimana pemakaian dari MS Glow yang saya pakai ini ya, paket-paketnya beserta urutannya ya. Oke, kemudian masuk ke tips yang keempat, yaitu perhatikan ingredients-nya. Kenapa harus perhatikan ingredient dari masing-masing produk dari MS Glow ini ya? Kenapa? Karena ada bahan-bahan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Ya, jadi walaupun mereka satu brand, mungkin ada bahan-bahan yang memang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Misalnya, kalau teman-teman beli yang udah paket-paket seperti ini, paket acne, paket luminous, kemudian pakai ultimate, terus paket apa lagi, satu lagi saya lupa. Nah, itu penjualnya sih biasanya sudah tahu, jadi mereka sudah paketin supaya tidak terjadi purging. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah serum, mau nambah essence, kemudian mau tambah red jelly, yang produk-produk MS Glow juga, itu kalian harus perhatikan ingredients-nya. Apakah yang essence yang kemarin ada yang review, dia itu pakai essence itu jadi jerawatan. Padahal dia pakai produk-produk dari MS Glow ini, saya lupa dia pakai paket apa, itu tidak jerawatan, tidak mengalami purging,
Tapi begitu dia pakai essence, jadi jerawatan. Nah, itu ternyata ada beberapa kandungan yang di essence itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan krim malam dan krim paginya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bahan-bahan skincare apa sih yang tidak boleh dipakai bersamaan, nah inilah bahan-bahannya. 13 bahan atau kandungan pada skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan. Yang pertama, glycolic acid dan azelaic acid. Jika digabungkan, maka kulit akan mengelupas, terasa terbakar, dan sangat perih. Kedua, vitamin C dan peptid. Jika dipakai bersamaan, maka vitamin C tidak akan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, vitamin C dengan benzoyl peroksida. Jika dipakai secara bersamaan, maka vitamin C akan berubah warna dan tidak bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, vitamin C dengan retinol. Jika dipakai bersamaan, maka keduanya tidak mampu bekerja secara maksimal. Yang kelima, vitamin C dengan AHA BHA. Jika keduanya dipakai secara bersamaan atau digabungkan, maka kulit akan berpotensi untuk mengelupas atau menyebabkan iritasi kulit. Yang keenam, vitamin C dengan niacinamide, dan jika keduanya dipakai secara bersama-sama akan menyebabkan warna kulit yang tidak merata. Yang ketujuh, niacinamide dan AHA BHA. Jika keduanya dipakai secara bersama-sama dapat menyebabkan iritasi. Yang kedelapan, BHA dan benzoyl peroksida. Jika dipakai secara bersama-sama akan memicu iritasi dan jerawat. Yang kesembilan, retinol dan AHA BHA. Jika dipakai secara bersama-sama, maka kulit akan mengelupas secara berlebihan, merah, perih karena iritasi. Yang ke-10, retinol dan asam salisilat. Jika dipakai bersama-sama, maka itu akan menyebabkan kulit sangat kering dan juga akan mengelupas. 11. Retinol dan benzoyl peroksida. Jika digabungkan, maka akan menyebabkan kulit menjadi kering, merah, dan mengelupas. 12. Water base dan oil base. Si minyak justru akan menahan dan menghalangi formula air. Hasilnya, skincare water base-nya tidak dapat terserap ke kulit. 13. Mencampurkan bahan aktif yang sama. Jika keduanya dicampurkan, maka akan menyebabkan iritasi kulit. Setelah saya praktekkan keempat tips tersebut dan hasilnya teman-teman, saya tidak mengalami perjing. Yes! Nah teman-teman, itu sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin mencoba produk-produk dari MS Glow ini bisa praktekkan tips-tips dari saya yang saya juga dapatkan atau belajar dari yang lain ya, dan semoga teman-teman tidak mengalami perjing ataupun iritasi ya, sehingga menyebabkan banyak jerawat tumbuh. Dan saya ingin tahu apakah hasilnya yang saya dapatkan itu sama dengan hasil teman-teman ya. Di next video saya akan buat urutan pemakaian produk-produk MS Glow yang saya pakai ini ya, yang ditambah dengan serum lifting dan luminous ini. Saya akan buat urutannya. Buat teman-teman yang ingin tahu urutannya bagaimana, bisa tunggu video saya yang selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.